Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi imtihan santri TPQ As-Sakinah telah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang Anda dapatkan dapat bermanfaat barokah dunia akhirat. Amin. Terima kasih kepada Ustazah Titin dan Ustazah Nur Afini yang telah memandu prosesi imtihan pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada khotimin dan khotimat kami persilakan untuk meninggalkan panggung dan menempati tempat yang telah disediakan. Kuyaman. 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 Salaman. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawi al-Qur'an wa ahli الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. الله والرضوان على من عظم القرآن. سلام الله والرضوان على من عظم Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kepala TPQ As-Sakinah kepada Ustazah Sulistiana. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat ya Pak ya, perlu diulang ya. Biar agak cair, semangat. Tadi sudah cair banyak ya. Saya sampaikan salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Yayasan beserta jajaran, Bapak perangkat RW beserta perangkat RT, kepada seluruh kepala lembaga pengguna Qiroati se-Kota Batam yang kami hormati, juga kepada koordinator cabang Batam yang saya hormati, wali santri yang berbahagia hari ini, dan sekaligus putra-putri kami, khotimin khotimat angkatan ke-12 yang insya Allah mendapatkan berkah dari Allah karena hari ini khotaman. Pertama-tama, alhamdulillah kita bisa hadir di sini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga acara pada hari ini kita bisa hadiri
dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini menyampaikan laporan kepada koordinator cabang bahwasanya imtihan dan khotaman ini adalah hasil akhir dari pembelajaran TPQ. Dan ke-64 santri kami alhamdulillah sudah melewati ujian. Tadi sudah disampaikan pemandu, ada IMTAS lembaga, IMTAS Pra-IMTAS tingkat kecamatan dan IMTAS tingkat kota. Alhamdulillah semua dinyatakan lulus. Yang kedua kalinya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang sudah menyukseskan acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan kami tidak bisa menyebutkan bahwa tenda semegah ini bisa berdiri dari Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu, menyempatkan tenaga, bahkan mungkin menyempatkan meluangkan hartanya untuk bisa terlaksanakannya khotaman dan imtihan keangkatan 12 ini. Selanjutnya permohonan maaf dari saya pribadi mewakili seluruh Dewan Guru TPQ As-Sakinah selama berinteraksi dengan putra-putri panjenengan semuanya di lembaga. Mungkin ketika mengajar ataupun ketika ketemu di luar mengajar, mungkin ada tingkah laku atau perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan selanjutnya yang paling utama adalah di sini kami menyerahkan putra-putri Bapak Ibu semuanya hari ini kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk pembelajaran di TPQ sudah selesai, kami serahkan kepada panjenengan semua estafet untuk membimbing, mendidik putra-putri panjenengan semuanya sekarang ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Dan setelah TPQ ini masih ada jenjang yang lebih tinggi, dan alhamdulillah di Sakinah juga ada pra PTPT dan PTPT. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa bergabung dengan PTPT Hidayatul Mustafid ataupun di lembaga pendidikan lainnya. Dan yang terakhir mungkin pesan kami, yang pertama pesan kepada Bapak Ibu semuanya selaku wali santri. Yang pertama karena kita sudah seperti saudara ya Bapak Ibu, jadi jangan memutus tali silaturahim, itu yang utama. Jadi silaturahim itu selain memperpanjang usia kita, juga memperlancar rezeki kita insya Allah. Jadi ketika kita berjumpa dimanapun, sapalah kami, dan insya Allah kami pun akan menyapa panjenengan semuanya. Termasuk kepada putra-putri kami ya yang sedang khotam hari ini, pesan kami tetap jadi anak solih-solihah, tetap menjadi kebanggaan orang tua, tetap menjaga dan selalu tadarus Al-Quran, sholat 5 waktu, kemudian berteman atau bergabung dengan anak-anak solih-solihah atau orang-orang yang solih dan solihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah meluangkan semua waktunya, tenaga dan semuanya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sulistiana yang telah memberikan kata sambutan. Sambutan yang kedua oleh perwakilan dari wali santri kepada Bapak Nur Huda, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lemes Bapak Ibu ya? Belum sarapan? Ya.
Ulang sekali lagi ya Bu ya, kita jawab salamnya dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati, bunga mawar, bunga melati ditanam di halaman rumah Sulis. Rasa bahagia menyelimuti hati karena pada hari ini putra putri kita dikhotami. Amin, alhamdulillah. Mohon maaf Pak Udin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa baina yadayil khairi kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala, para ulama ul amilin yang kami hormati, al-mukarram akhir al-kiram, al-ustadz Haji Mutawali yang kami hormati, al-mukarram al-ustadz Salahuddin yang kami hormati, ketua yayasan As-Sakinah, yaitu yang kita banggakan beliau Bapak Amir Syah, dan juga yang kami hormati Kepala TPQ As-Sakinah, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, mana Pak RW pergi? Oh, ada Pak RW, pindah tempat. Dan juga segenap Dewan Asatid dan Asatidah TPQ As-Sakinah, serta tidak kita ketinggalan yaitu Bapak Ibu Wali Santri TPQ As-Sakinah yang telah dikhotami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan nikmat taufik hidayahnya kita semuanya pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah dapat menghadiri acara khotaman dan juga imtihan daripada putra putri kita, santri putra santri putri TPQ As-Sakinah dengan badan sehat afiah wassalamah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita bersama kita sampaikan rasa takzim kita, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diqali Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, bahkan anak-anak cucu kita, Bapak Ibu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk daripada umat-umatnya yang kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatul utma dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, kami di sini tidak mau ceramah, hanya menyampaikan sambutan mewakili daripada segenap para wali santri yang telah dikhotami pada pagi hari ini. Yang pertama, rasanya masih baru kemarin kita bersama-sama sowan mendatangi TPQ As-Sakinah. Kita bersilaturahim di kantor TPQ As-Sakinah, menitipkan putra putri kita kepada TPQ As-Sakinah. Ada yang berjenjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah putra putri kita pada pagi hari ini telah dinyatakan khotam dalam pembelajaran membaca Al-Quran dan juga menghafalkan daripada surat-surat dalam Al-Quran melalui metode qiraati.
Dan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Ketua, Ibu Kepala TPQ As-Sakinah, dari Ibu Kepala TPQ As-Sakinah telah menyerahkan kembali putra-putri kita kepada kita semuanya sebagai wali santri Bapak Ibu. Tentunya kita merasa terharu. Ternyata Masya Allah luar biasa Bapak Ibu, kita menghantarkan putra-putri kita ke TPQ As-Sakinah. Mungkin anak-anak kita dengan modal bacaan baca bismillah saja, atau mungkin modal hafal suratul Fatihah saja. Tapi Alhamdulillah Masya Allah luar biasa. Saya sendiri mohon maaf hampir meneteskan air mata melihat putra-putri kita yang telah dikhotami pada pagi hari ini. Dan tentunya kita tidak bisa membalas apa-apa kepada para dewan asatid dan asatidah. Hanya mungkin iringan doa mudah-mudahan daripada dewan asatid dan asatidah TPQ As-Sakinah khususnya, dan juga dewan asatid dan asatidah yang telah memakai metode qiraati sekota Batam selalu diberikan kesehatan, kesabaran, keikhlasan dalam memberikan ilmunya kepada santri putra dan santri putrinya. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kami mewakili dari segenap wali santri TPQ As-Sakinah, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhinggakan kepada para dewan asatid dan asatidah khususnya TPQ As-Sakinah, yang mana para dewan asatid dan asatidah telah berjerih payah tak kenal lelah menggunakan pikiran dan tenaga bagaimana mendidik putra-putri kita menjadi putra-putri yang solih dan solihah, putra-putri yang Qur'ani, putra-putri yang ahlul Qur'an, putra-putri yang hafidhatul Qur'an, putra-putri yang hamilatul Qur'an, sehingga terwujud pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai orang tuanya, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala TPQ As-Sakinah, walaupun toh kita sebagai wali santri yang telah dikhotami pada pagi hari ini, istilahnya ikatan secara dohiriyah itu terputus, tapi secara batiniah itu tetap menyambung mutasil. Karena apa? Ilmu-ilmu yang telah didapatkan putra-putri kita itu akan selalu nyambung kepada para dewan asatid dan asatidahnya. Maka dari itu Bapak Ibu, kami pribadi dan juga mewakili dari segenap wali santri TPQ yang telah dikhotami pada pagi hari ini, kami mengucapkan mohon maaf yang beribu-ribu maaf kepada para dewan asatid dan juga dewan asatidah TPQ As-Sakinah. Mungkin selama ini Bapak Ibu, kita sebagai wali santri kurang peduli, bahkan tidak peduli dengan program-program TPQ As-Sakinah. Kita semuanya tidak peduli akan kegiatan-kegiatan TPQ As-Sakinah. Kita semuanya tidak peduli akan bagaimana cara belajar anak-anak kita di TPQ As-Sakinah. Tapi semuanya itu terjawab Masya Allah sekarang ini. Kalau kita melihat putra-putri kita luar biasa. Kalau putra kita semuanya sebagai wali santrinya dites satu persatu pasti sudah angkat tangan. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Jangan malu-malu jawabnya ya. Saya sendiri betul, karena saya pun tidak bisa ya. Tapi Alhamdulillah, dengan adanya ikatan batiniah ilmu yang mutasil kepada dewan asatid asatidah, kemudian mutasil kepada para tabi'in, mutasil kepada para sahabat, pada Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah ilmu yang didapatkan putra putri kita
ini ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita jaga putra putri kita, mutiara kita jaga untuk tetap selalu mempelajari Al-Quran. Kita jaga putra putri kita untuk selalu mengarah kepada pendidikan Al-Quran. Terutama sekarang ini diakui Indonesia bahkan internasional, pondok pesantren merupakan pendidikan yang paling baik. Maka dari itu, kalau toh kita ada kesempatan dan ada bekal, mari kita lanjutkan putra putri kita nantinya di tempat pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu, yang terakhir, metode qiraati kita akui metode yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kami ada satu tahadus binikmah, salah satu cucu daripada pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Itu salah satunya belajar dari kecil mengikuti metode qiraati. Alhamdulillah tahun 2008 kalau nggak salah, itu beliau menjuarai MTQ Go Internasional. Itu melalui pendidikan metode qiraati. Dan alhamdulillah beliau mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa, berangkat haji plus dan juga meneruskan pendidikan di Yaman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan putra putri kita termasuk di dalam bagian tersebut. Amin Allahumma amin. Jangan sampai di sini saja. Kita lanjutkan putra putri kita yang sudah susah payah daripada Dewan Asatidz dan Asatidzah mengajarkan ilmu-ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik, cara membaca Al-Quran dengan tartil, cara membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Maka kita lanjutkan putra putri kita supaya memahami Al-Quran bagaimana, mengamalkan Al-Quran bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari. Bersyukur jika putra putri kita berkenan untuk menghafalkan Al-Quran, karena insya Allah nanti di akhirat putra putri kita semuanya yang hafidhul Quran, yang hafidhatul Quran akan memberikan hadiah yang sangat paling istimewa kepada kedua orang tuanya. Apa itu? Mahkota kebanggaan, yang mana nanti ketika diberikan kepada orang tuanya akan diiringi seluruh daripada penduduk mahsyar, diiringi mereka sampai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup sekian Bapak Ibu, tidak perlu kami panjang lebarkan untuk sebagai wakil daripada sambutan para wali santri dan juga santriwati yang telah dikhotami pada pagi hari ini. Sedikit kami tutup pantun. Berjalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli jajanan. Cukup sekian sambutan saya. Bila banyak khilaf salah, mohon dimaafkan. Siap Bu? Siapa? Siap. Terima kasih. Aku qouli hadza inna shiratal mustaqim. Mohon maaf, perkenalkan saya Nur Huda, orang tua dari Nala Sakofatul Kamilah. Kami tinggal di Bundaran Simpang Barelang. Ditabrak mobil Pak? Bukan. Kami di samping Bundaran Simpang Barelang di Masjid Al-Amin. Silahkan Bapak Ibu kalau jalan-jalan ke Batu Haji singgah di Masjid Al-Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Huda yang telah memberikan kata sambutan. Sambutan yang ketiga oleh Bapak Ketua Yayasan Bumi Sakinah kepada Bapak Amir Syah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat beriring salam kita persembahkan pada nabi kita, nabi junjungan kita,
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umatnya, pengikutnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang saya hormatin Kepala Sekolah TPQ As-Sakinah dan semua rekan-rekan teman-teman di Yayasan Bumi Sakinah, ada Direktur Pendidikan kita Pak Solahuddin, ya, ada Pak Imam Mutawali dan Pak Sarul sebagai bendahara, Pak Sarul sekarang ya, Pak Sarul bendahara, Pak Sani sekretaris, dan Pak Wanto sekretaris, dan yang lain-lain. Dan yang saya hormati juga semua wali santri, ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini, dan Bapak RT semuanya yang hadir, Pak RT 1, Pak RT 4 ya, dan Pak Dewan kita Pak Sapi'i ya yang baru hadir, dan semua warga Perumahan Bumi Sakinah yang kami sayangi. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini telah menyaksikan acara khotaman ya, khotaman dan imtihan yang ke-12 anak-anak kita semuanya. Anak-anak kita yang sudah dididik, dilatih, diajari oleh semua Dewan Guru TPQ dalam beberapa bulan ya, mungkin tidak sampai tahun, yang alhamdulillah tadi kita sudah saksikan semuanya dinyatakan lulus, alhamdulillah. Dan kami juga dari yayasan, mewakili yayasan saya, terima kasih sebesar-besarnya kepada semua wali murid, wali santri yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di TPQ As-Sakinah. Sama-sama kita mendoakan, sama-sama kami dibantu ke depannya agar TPQ ini tetap eksis, tetap maju, dan tetap bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya, khususnya di Tembesi. Mudah-mudahan semua Dewan Guru yang ada, yang mengajar di TPQ As-Sakinah mendapatkan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang. Kami juga dari yayasan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua Dewan Guru TPQ As-Sakinah. Dan di sini juga mungkin saya sedikit ingin bertanya kepada wali santri, apakah ada saat ini adik-adiknya dari wali santri ya, anak-anaknya yang belum bisa masuk ke TPQ As-Sakinah? Kira-kira masih ada enggak? Karena memang ada kendala masalah ruangan dan masalah umur. Mohon jika ada kendala itu, kami dari yayasan membuka untuk kita berkoordinasi ya, bagaimana anak-anak kita bisa masuk dalam TPQ As-Sakinah. Saya mengetahui bahwa antrian saat ini mencapai 200-an, dan kendala salah satunya adalah umur. Itu sudah kami meetingkan masalah umur ya Pak Udin ya, tapi itu bukan kendala yang 100%. Insya Allah kami juga dari yayasan akan memperhitungkannya, akan memprediksinya bagaimana agar bisa anak tersebut masuk ke dalam TPQ, mengajar di TPQ. Mungkin itu dari kami yayasan, dan kami juga berharap ke depannya bahwa setelah imtihan ini para wali santri dan anak-anak semuanya tidak memutuskan silaturahmi kita
ke TPQ As-Sakinah atau ke Yayasan Bumi Sakinah. Mohon kita, tadi kata Bu Sulis, sudah bersaudara, sudah bersahabat, mohon itu tetap berlanjut ke depannya. Kami di sini di Yayasan Bumi Sakinah sudah memiliki TPQ, TPA, dan SD. Silahkan pilih pendidikan yang bisa membuat sesuai dengan umur anak-anak ibu sekalian. Kami Yayasan dan LPI As-Sakinah siap untuk mendidik anak-anak ibu semuanya menjadi anak yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu aja kata sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq, aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Dewan kepada Bapak Muhammad Safei ST. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Perumahan Bumi Sakinah, juga calon anggota DPRD Kota Batam 2024-2029, Bapak Amir Syah ST beserta keluarga. Juga kita muliakan Bapak Ustadz Imam Mutawali selaku pembina dari TPQ As-Sakinah beserta seluruh jajaran asatiz. Selamat datang Pak Lurah. Beserta Dewan Guru yang ada di lingkungan TPQ As-Sakinah. Juga Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, ayah, bunda, juga anak-anak yang hari ini menjalani imtihan, juga khotaman sebanyak 64 ayah bunda ya. Alhamdulillah, luar biasa, yang patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang seluas-luasnya, yang sedalam-dalamnya terhadap perjuangan atas segala jeripayah Bapak Udin semua, Dewan Guru Asatidza, sehingga bisa mendidik anak-anak kita setiap tahun terus bertambah, bahkan kekurangan untuk bisa menampung anak didik berikutnya. Ini merupakan sebuah tanda bahwa TPQ kita As-Sakinah diminati menjadi sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat As-Sakinah. Sesuatu yang luar biasa, bagaimana menunjukkan kinerja, sesuatu hasil yang baik atau terbaik dinilai oleh masyarakat Bumi Sakinah, Tembesi dan sekitarnya, sehingga layak untuk kita apresiasi. Tanpa jeripayah Yayasan As-Sakinah, TPQ As-Sakinah, juga orang tua, ayah bunda, anak didik kita, mustahil ini bisa tercapai. Maka semua berkontribusi, semua punya peranan,
semua punya sesuatu yang diberikan terhadap TPQ As-Sakinah ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang lebar, saya memberikan 2 pantun aja lah ya. Mana pula dia pantunnya? Hilang pula pantunnya. Ini dia nih. Hendak memetik buah rambutan. Cakep. Rambutan dipetik, diikat-ikat. Cakep. Bila anak dididik dengan Al-Quran, Cakep. insya Allah selamat dunia dan akhirat. Cakep. Amin. Nah, terakhir ini, pergi ke hutan membawa panah, Cakep. nampak kelinci berlari-lari. Cakep. Tahniah buat acara khotaman dan imtihan TPQ As-Sakinah bersama santri berkhidmat untuk negeri. Cakep. Ya, kita doakan bersama semoga anak-anak kita ini nanti kelak besok menjadi generasi penerus, menjadi generasi yang layak menjadi pemimpin di masa nanti, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi selamat tahniah buat orang tua, ayah bunda, bil khusus untuk anak-anak kita semua 64 orang ini yang sungguh luar biasa. Kalaupun kita menjadi santri, gak bisa Pak Sarul, gak bisa kita setegar, sekuat daripada anak-anak kita hari ini. Maka pelihara mereka, sayangi mereka, cintai mereka, karena mereka adalah aset orang tua, aset kita besok nanti di akhirat, yang insya Allah akan memakaikan mahkota, mahligai kepada orang tuanya insya Allah. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Afaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Safei ST yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, sambutan berikutnya oleh Bapak Lurah Tembesi kepada Bapak Muhammad Dayatul Tarmizi SSTP. Kami persilahkan. Langsung kena todong kita ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur serta kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga berkahnya, karena alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama ikut hadir dalam acara yang sangat mulia, pada acara Khotaman Quran untuk anak-anak kita di TPQ As-Sakinah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kemudahan untuk sama-sama dapat melangkahkan kaki menghadiri acara ini. Selawat bering salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah tadi sudah memberikan sambutannya sepatah dua patah katanya Pak Dewan kita, Pak Muhammad Syafi'i. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dewan. Rutin Pak Dewan hadir di rumah sendiri ya Pak Dewan ya. Alhamdulillah juga saya selalu diundang di sini. Jadi insya Allah kalau untuk undangan dari Sakinah ini pokoknya selagi bisa jalan saya usahakan hadir ya Pak Dewan. Terima kasih Pak Dewan. Tepuk tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati juga ada Pak Dewan, insya Allah Dewan 2024-2029 ya, Pak Amir Syah. Alhamdulillah hadir juga. Jadi luar biasa Bapak Ibu,
kalau sekarang orang-orang banyak bilang ke saya, ini jujur nih, ini fakta nih ya. Jadi luar biasa, perumahan Sakinah ini luar biasa kalau kata orang. Kenapa luar biasa? Perumahan kecil tapi dewannya ada 2. Nah, kok tangan dulu. Alhamdulillah ya. Jadi saya pun enak nanti minta tolong sama Pak Dewan ya. Pak Dewan ada 2 nanti ya kan, Pak Syafi'i dan juga Pak Mirsya. Insya Allah nanti kalau saya biasanya dipanggil RDP, beliau berdua inilah nanti insya Allah yang manggil saya. Kita tahu nanti mungkin pas RDP kena bantai juga saya nanti ya. Apalah Pak Lurah nih kata Pak Dewan ya. Tapi nanti habis RDP baru apa tidak aja tuh gitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang dari luar. Inilah kalau saya rasa bisalah kita mencontoh perumahan Bumi Sakinah ini Bapak Ibu. Karena apa ya, salah satunya kesuksesan dari warga Bumi Sakinah mendudukkan 2 orang menjadi dewan yang insya Allah akan dilantik bulan Oktober nanti. Luar biasa ya. Semoga perumahan-perumahan lain di Tembesi ini juga mengikuti apa yang dibuat, apa yang laksanakan di perumahan Bumi Sakinah ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati juga hadir Pak RW beserta perangkat, Pak RT, ada Pak Doni, Pak Ocu Sukri ya, Bapak Ibu dari yayasan, Pak Imam Mutawali, alhamdulillah hadir. Mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat Sagulung, Bapak Muhammad Hafiz SSTPMH. Beliau berhalangan hadir pada pagi hari ini, pada acara hari ini. Kebetulan beliau dapat telepon untuk pulang ke Pekanbaru menjenguk orang tuanya, karena orang tua Pak Camat tinggal ibu saja lagi sekarang. Jadi kondisi agak kurang sehat, jadi Pak Camat pulang ke Pekanbaru ya. Pak Dewan, Pak Camat kirim salam untuk kita semua di sini. Beliau mengucapkan selamat atas khataman Quran anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna, tidak hanya bagi agama juga, tapi juga bagi bangsanya nanti ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga nanti anak-anak kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada kita ya Bapak Ibu ya. Saya rasa kita sama-sama pengen anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik daripada kita ya. Mungkin kalau misalnya saya lurah, saya pengen anak saya menjadi yang lebih dari saya, mungkin jadi camat atau jadi apa ya. Apalagi kalau Pak Dewan, kalau sekarang Dewan mungkin anak jadi presiden nanti insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu ada presiden dari Bumi Sakinah ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tak tahu ke depannya. Yang jelas kita selalu berdoa untuk anak-anak kita, kita selalu berusaha untuk anak-anak kita. Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih sekali. Kenapa? Karena saya lihat di perumahan Bumi Sakinah ini sangat-sangat mementingkan yang namanya ilmu agama di atas ilmu duniawi ya Bapak Ibu. Karena sekarang kalau usah kita lihat jauh-jauh lah, di kota Batam ini orang tua lebih menekankan anak-anak untuk kepada hal-hal akademik ya, seperti mungkin pelajaran di sekolah, tapi lupa untuk memberikan anaknya ilmu-ilmu agama, untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah agama, mungkin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mungkin ke TPQ. Kalau saya dulu namanya sekolah Arab Bapak Ibu, sekolah Arab. Sekolah Arab, waktu saya SD saya sekolah Arab, SMP saya alhamdulillah SMP Islam. Jadi ya walaupun macam gini ada juga lah sedikit ilmu-ilmu Islam ya. Walaupun tak banyak ya Bapak Ibu, tapi itulah yang saya sampaikan tadi, kita mau anak-anak kita lebih dari kita ya Bapak Ibu. Karena salah satu yang bisa membawa kita ke surga adalah anak-anak yang soleh ya, betul ya.
Pak RW ya, anak-anak yang soleh, jangan sampai pula udah kita tak soleh, anak tak soleh, lewatlah kita, sama-sama lewat. Tapi insya Allah mana tahu kesolehan kita kurang, tapi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha bisa membawa kita ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mungkin sangat luar biasa, selalu ada Kotaman Quran di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru, ya, juga Bapak Ibu wali murid yang mau membawa anak-anak kita ke sini ya. Jadi Bapak Ibu, dunia sudah sangat tua, saya rasa dunia sangat tua. Jadi ya memang sangat perlu kita menanamkan ilmu-ilmu agama untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak-anak kita nanti menjadi pemimpin tapi tidak ada landasan agamanya, Bapak Ibu ya. Kalau hanya ilmu-ilmu duniawi saja, saya rasa sudah banyak orang yang punya ilmu duniawi tapi tidak disandingkan dengan ilmu agamanya. Jadi mungkin nanti anak-anak kita menjadi pemimpin, mereka memberikan kebijakan tapi kebijakannya berlandaskan dengan agama kita, agama Islam ya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya yang saya sampaikan adalah mohon dukungannya Bapak Ibu. Kota Batam tengah membangun, banyak pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Batam melalui BP Batam dan juga Pemko Batam. Dari Pak Dewan juga membangun Kota Batam melalui Pokir ya, Pak Dewan melalui Pokir. Jadi bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam, dengan BP Batam, kami membangun Kota Batam. Dan insya Allah saya informasikan kepada Bapak Ibu semua tahun ini, tapi belum tahu kapan. Mungkin insya Allah setelah Lebaran mungkin akan dilaksanakan pelebaran jalan dari Simpang Kepri Mall sampai dengan Simpang Base Camp. Simpang Base Camp insya Allah akan dilaksanakan pelebaran jalan. Jadi selama ini Bapak Ibu mungkin yang bekerja lewat menuju Muka Kuning, menuju ke Batam Center, atau mungkin sebaliknya pulang ke arah Sagulung, ke arah Batu Haji, insya Allah pada tahun ini akan dilaksanakan pelebaran jalan ya. Mudah-mudahan berjalan lancar program dari BP Batam, dari Bapak Haji Muhammad Rudi. Jadi nanti kita dukung sama-sama. Tapi yang jelas mungkin selama pembangunan ada ada kendala, mungkin selama pembangunan akan lebih macet dari biasanya, tapi insya Allah selesai pembangunan semoga macet-macet teratasi ya Bapak Ibu. Jadi itulah pajak-pajak dari Bapak Ibu semua digunakan untuk membangun Kota Batam yang kita cintai ini ya Bapak Ibu. Mungkin walaupun kita bukan asli dari Kota Batam, tapi insya Allah kita akan lama di Batam, mungkin juga akan mengakhiri sampai akhir hayat kita akan di sini ya. Jadi jangan sampai pula kita merasa tidak memiliki Kota Batam ini ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, saya sekali lagi atas nama Kecamatan Sagulung dan juga Kelurahan Tembesi mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang sudah melaksanakan Kotaman Qurannya. Semoga menjadi anak yang berguna untuk bangsa dan juga agama kita ke depan. Amin ya robbal alamin. Dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin terakhir Bapak Ibu, saya lupa dapat salam dari Bapak Haji Muhammad Rudi dan juga Ibu Hajah Malin Agustina. Setiap kami berkesempatan bertatap muka dengan Bapak Ibu semua, beliau selalu titip salam untuk Bapak Ibu semua. Salam beliau adalah semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran untuk selalu membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Amin ya robbal alamin. Mungkin Bapak Ibu, kalau tadi Pak Dewan ngasih 2 pantun, saya 1 pantun aja lah karena saya masih lurah ya. Kalau 2 nanti kata Pak Dewan menyaingi Pak Dewan pula nanti ya. Boleh ya. Pergi berenang ke tepian, menjepun darah memakai sampan. Apa tanda kita beriman? Asma Allah kita gaungkan. Jadi Bapak Ibu, kita gaungkan asma Allah, kita gaungkan melalui pendidikan-pendidikan dari TPQ, dari tempat pengajian Al-Quran, dari asma Allah tidak berhenti di Kota Batam dan juga di Kelurahan Tembesi ini. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf sekali lagi tadi saya terlambat
karena ada sesuatu hal jadi saya terlambat Pak Dewan tadi, tapi pokoknya saya bilang tadi insya Allah kalau untuk yang namanya perumahan Sakinah kalau masih bisa jalan saya usahakan hadir ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Muhammad Dayatul Tarmizi, SSTP, yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya yaitu arahan koordinator Qiraati Cabang Batam kepada Ustaz Solahuddin. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'da. Pak Lurah, Pak Dewan, Pak Calon Dewan, Pak RW, seluruh RT, DKM, seluruh perangkat yayasan, rekan-rekan koordinator cabang, dan seluruh guru serta anak-anakku santri sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, tahun ini kita ditargetkan, kalau dulu setahun sekali khataman, maka sekarang sudah 2 kali khataman. Periode ujiannya ujian Muharram dan ujian Rajab. Khataman pada kali ini adalah ujian Rajab. Kemudian yang akan datang adalah khataman periode Muharram. Alhamdulillah, dengan adanya kebijakan ini sehingga bisa juga meminimalisir. Terakhir kita di Al-Amin, di kediaman Pak Buddha yang tadi mewakili wali santri, karena banyaknya santri. Kalau sampai 100 lebih, maka tempat ini tidak cukup. Maka insya Allah kita punya 2 dewan, sehingga halaman ini bisa dijadikan besok hall ya. Jadi kita nggak perlu Pak Sani dan Pak Sahru repot-repot, sudah tua dikongkonin ibu-ibu ini untuk mendirikan tenda sampai malam jam 2 gitu ya. Maka ke depan sangat mudah, tinggal oret gitu. Maka jadi hall tanpa tiang di tengah ya. Karena Pak Amir sekaligus dewan sekaligus kontraktor, jadi apa yang nggak mungkin ya. Kemudian kita juga akan melanjutkan program lantai 2 masjid, sangat gampang lah kita ini ya. Apalagi nanti titipan-titipan dari Pak Lurah yang dulu mau batu miring sebelah kita juga sangat gampang, tinggal pokirnya dahulukan Sakinah dulu, begitu Pak Lurah ya. Salam dari Kiai TV dan seluruh perangkat cabang ke kita semuanya, karena beliau pada saat ini juga ada agenda di Batam Center. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Kepala dan juga sudah disinggung oleh Pak Yayasan, di mana sudah 2 tahun ini sebetulnya kita hanya menerima masuk TPQ di usia 3 tahun. Maka di forum ini saya mensosialisasikan kembali bagi anak-anak kita, terutama yang ada di Bumi Sakinah, yang usianya belum 3 tahun, silahkan daftar.
Karena kalau sudah kelewat dari 3 tahun, mohon maaf, kuotanya habis. Pasti kuotanya habis. Apalagi nanti didahului oleh perumahan tetangga yang repot Pak RT sama Pak RW. Kok yayasan sendiri, TPQ di Bumi Sakinah sendiri nggak nerima? Bukan nggak nerima, maka jauh-jauh hari kita Pak RT, Pak RW mohon disosialisasikan anak yang usia sebelum 3 tahun, anak baru hamil 9 bulan itu daftarkan aja supaya kita tahu informasi. Kenapa di TPQ metode qiraati ini memang yang diunggulkan kualitas. Pertama yang dibangun adalah guru, sehingga guru pendidikannya juga luar biasa. Sehari calon guru ngajinya 2-3 kali, kalah santrinya. Kalau santri diarahkan ngajinya 2 kali, pagi dan sore. Guru, calon guru itu bisanya lebih, sekali duduk bahkan lebih dari 1 jam. Kalau santri maksimal 1 jam. Kenapa? Karena mementingkan kualitas. Yang kedua, setelah jadi guru itu juga terus mengaji. Mengaji minimal 2 minggu sekali di lembaga, nanti per bulan 4 minggu sekali tingkat kecamatan, 3 bulan tingkat cabang. Jadi terus mengaji, tidak pernah hentinya. Maka kami sangat apresiasi kepada terutama suami-suami yang istrinya jadi guru, karena perjuangan panjang bagi seorang suami, dukungan suami sangat luar biasa. Sehingga kami juga ngajak para waris santri tidak hanya melihat bagaimana anaknya tampil di sini, tapi kita ayo sama-sama kita jariahkan hidup kita. Jadi kata Pak Lurah yang sudah SMP-nya Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Tidak hanya untuk berkawan satu kasur dengan suami, tapi bagaimana kita juga bermanfaat bagi masyarakat sekeliling kita. Para masyayikh kita itu meyakini dikala kita mengelola, membimbing anak-anak yang dia juga bukan anak kandung kita, maka Allah sendiri yang akan membimbing, yang akan merawat anak-anak kita. Itu keutamaan kita menjadi seorang guru. Maka sekali lagi, yang paling mudah leluasa waktunya ibu-ibu, ya. Maka kami mengajak para suami-suami, izinkan para ibu-ibunya ikut gabung bersama kami jadi guru Quran, ya. Program TPQ pagi ini sangat luar biasa yang sudah dirancang oleh Ustadz Bunyamin Dahlan, koordinator qiraati. Fa insya Allah di daerah lain kita belum bisa di angka 50%, ya. Di daerah lain bahkan sudah 80% anak umur 3 tahun baru masuk pas usia ulang tahunnya, maka kemudian 1 tahun bahkan sudah banyak yang 9 bulan selesai khataman kayak gini. Kuncinya apa? Husnudon. Husnudon yang pertama, husnudon orang tua. Husnudon orang tua untuk anaknya tidak lagi cengeng. Karena apa? Kebanyakan berat, kasihan anak masih pagi-pagi dibangunkan, ya. Ketika ngaji sore kasihan anaknya masih capek istirahat sore masa dibangunkan. Butuh pembiasaan 1 minggu paling tidak, maka kemudian mereka terbiasa. Kadangkala kita tidak tega, maka husnuzon anak mau dengan kemauan kita.
Anak mau diarahkan kemana tergantung kita orang tuanya yang sudah berpengalaman hidup. Mulai dari makan enak dan makan tidak enak kita sudah rasakan. Hidup enak dan hidup tidak enak kita sudah merasakan. Maka apa kemana anak kita tergantung arahan kita sebagai orang tua. Ya, maka kita orang tua juga perlu ilmu-ilmu parenting. Bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi soleh maupun solehah. Dari umur 3 tahun selama 1 tahun, paling tidak target kita untuk tahun-tahun awal 1,5 tahunlah anak selesai. Tahun lalu kita sudah setelkan video bagaimana mulai proses pembelajaran. Anak nggak mau pasti, anak tidak mau berpisah dari orang tua, terutama ibunya pasti. Tapi itu sebentar, seminggu, 2 minggu. Bahkan kemarin kita dulu setelkan, pertama kali dia sambil menangis tapi baca. Lama-kelamaan kemudian anak yang nangis-nangis itu ternyata tidak kurang dari 1,5 tahun. Sebagian besar justru 9 bulan telah menyelesaikan pendidikannya, khatam seperti ini. Menghatamkan minimal 3 juz, kemudian hafal yang seperti yang tadi kita dengarkan bersama-sama. Kenapa husnudzon orang tua? Yang kedua husnudzon guru. Guru juga ketika ngajar husnudzon, oh anak ini pandai. Yang ketiga husnudzon kepala lembaga yang menguji, baik kepada anaknya maupun kepada guru yang membimbing. Dengan kekuatan husnudzon inilah kemudian anak kita menjadi berhasil. Kenapa? Dalam husnudzon ini doa yang mendalam dari hati. Maka insya Allah dengan doa yang mendalam dari hati itulah kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil. Program setelah TPQ, maka kami kemarin dengan beberapa yayasan yang menggunakan qiraati memberikan pemahaman. Guru kita Ustadz Bunyamin Dahlan menyampaikan kenapa anak usia dini ini harus bisa membaca Al-Quran. Berikut juga praktek ibadah, mulai dari bangun tidur sama dengan tidur kembali, seluruh doanya terhafalkan. Kemudian sholat dari takbiratul ihram sampai dengan doa wiridannya diajarkan. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana kalimat-kalimat thayyibah, supaya anak kita ketika tersandung bukan lagi kalimat-kalimat buruk yang diucapkan, tapi kalimat-kalimat thayyibah. Bapak Ibu sekalian, setelah TPQ maka ada pasca TPQ. Di pasca TPQ ini anak membaca, sehingga qiraati tidak mentargetkan memaksa anak untuk menghafal. Tapi maka ini kemarin kita ketemu dengan anak wali murid dari SD yang khataman tahun lalu ingin masuk ke pra-PTPT. Pra-PTPT adalah persiapan untuk masuk ke kelas PTPT menghafal. Pra-PTPT rata-rata ditempuh 1,5 tahun. Dalam 1,5 tahun anak hanya membaca tok, sampai dengan akhirnya membaca sampai 60 kali khatam. Atau selama 1,5 tahun hanya membaca. Membacanya tahap awal adalah setengah juz 3 kali khatam, terus 1 juz 3 kali khatam, kemudian 2 juz sampai dengan terakhir 3 juz, sampai totalnya 60 kali khatam. Tapi sangat indah kalau anak membaca paling tidak 2 kali. Kalau sekarang makanya didorong pembelajarannya di lembaga, sehingga di beberapa lembaga memaksakan diri untuk membacanya di lembaga. Kalau ini terus berkelanjutan, ini sangat luar biasa. Kenapa kami paham, termasuk pada anak kami, kalau kemudian diserahkan ke orang tua, kecil kemungkinan anak, apalagi yang sudah membaca di atas 1 juz, membaca tuntas 1 juz sekali duduk di rumah, kecil sekali kemungkinannya. Kenapa? Orang tua tidak mau nungguin. Kenapa? Sibuk. Ya.
Kalau orang tua mau nungguin, mungkin bisa tuntas 1 juz ke atas. Kalau setengah juz mungkin masih bisa, karena rata-rata setengah juz itu dibaca 1/4 sampai 20 menit. Tapi kalau sudah 1 juz, maka pasti lebih dari 30 menit. Maka orang tua yang tidak telaten nungguin anaknya deres membaca 1 juz, apalagi nanti sudah sampai 3 juz 1 kali duduk. Ya. Maka kemudian didorong membaca 2 kalinya di lembaga. Maka di Bumi Sakinah, di Anisa, kami dorong untuk melakukan itu. Supaya apa? Ketika anak sudah membaca 1,5 juz saja, membaca 1,5 juz, fa insya Allah juz 1, ketika kita membaca salah satu ayat, anak sudah otomatis bisa nyambung. Padahal kita tidak memaksa atau memotivasi anak untuk menghafal. Kenapa? Rutinitas membaca. Sehingga ketika sudah masuk PT-PT, maka anak mudah. Kata beliau menyampaikan biasanya anak 2 sampai dengan 3 tahun akan selesai. Walaupun dalam kenyataan ada 9 bulan, ada 1 tahun, mereka telah menyelesaikan hafal 30 juz dengan mungkin. Dan alhamdulillah beberapa santri kita, santri PT-PT di Program Bumi Sakinah, hampir selalu mewakili momentum-momentum apakah STQ ataukah MTQ. Walaupun Pak Lurah nggak make, Pak Lurah kita nggak make santri kita, tapi dipakai oleh kecamatan lain. Ya, kenapa ada saingannya di sini di Villa Muka Kuning? Ya nggak apa-apa, karena beliau punya santri sendiri, punya anak sendiri, punya lembaga sendiri. Sehingga kami notabene justru diambil di Batu Aji, kemudian diambil di Batam Kota, di Batu Ampar, di belakang Padang, gitu. Tapi paling tidak manfaat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tapi bukan itu. Efek dampak dari menghafal Al-Quran seperti hanya cita-cita anak-anak kita yang tadi kita aminkan. Fa insya Allah sekarang hampir mayoritas lembaga, yayasan, perusahaan, dikala anak kita punya hafalan minimal 10 juz, mereka diprioritaskan. Sering saya sampaikan beberapa kali selebaran, baik penerimaan Bintara atau Tamtama atau apapun itu, untuk baik di kepolisian, di Brimob, di Marinir, kalau dia punya hafalan minimal 10 juz saja, itu diprioritaskan. Tesnya pasti diluluskan, dan penempatannya itu orang-orang yang hafal Quran itu pasti tidak di lapangan yang untuk jaga-jaga yang aneh-aneh begitu. Mayoritas teman-teman kita, anak-anak kita yang punya hafalan itu justru tempatnya di kantor, di level apapun ya. Maka sesuai dengan janji Al-Quran sendiri, di mana orang memuliakan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Al-Quran. Terakhir kami sampaikan, maka kami mengajak satu kepada wali santri untuk ikut bergabung bersama-sama kami, belajar qiraati, belajar Al-Quran, menjadi guru Al-Quran. Kalimat khairukum man ta'alamal Quran ini tidak hanya buat pajangan, tapi mari kita sama-sama telaah, ditadaburi dan diamalkan. Kata Kiai Dahlan Salim Zarkasi, pendiri qiraati, makna khairukum, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar kemudian mengajarkan. Maka di qiraati tidak pernah ada kalimat selesai belajar. Khatam TPQ, belajar menghafal. Setelah menghafal, nanti menghafal hadis, menghafal Quran, menghafal hadis, dan seterusnya. Paling akhir kami mengajak juga kepada seluruh tokoh masyarakat, tegur kami, bimbing kami, sehingga kita semuanya selaras sejalan membangun masyarakat kita, terutama di perumahan Bumi Sakinah. Demikian, mohon maaf dari kami,
dan doakan kami semuanya terus ikhlas dalam beramal dan juga berikan kesehatan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Imam Mutawali yang telah memberikan arahan. Selanjutnya yaitu penyerahan berkas ijazah secara simbolis dari Koordinator Cabang Amanah Sekretaris kepada Kepala Lembaga TPQ As-Sakinah, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ustadz Solahuddin. Kepada Ustadz Solahuddin dan Ustadzah Sulistiana kami persilahkan. Ustadzah Sulistiana untuk tetap di atas panggung. Ijazah oleh Kepala TPQ As-Sakinah kepada Khotimin dan Khotimat, dua orang tua dari Khotimin dan Khotimat untuk bersiap-siap. Berikutnya kami panggil daftar nama Khotimin dan Khotimat untuk dapat hadir di atas panggung dengan didampingi oleh kedua orang tuanya. Ananda Kenzi Al-Taulifi Zikri, putra dari Bapak Hardianto dan Ibu Rini Asmarayani. Putra dari Bapak Rustami dan Ibu Fatimah. Habibi Al-Zafran, putra dari Bapak Aidil Irawan dan Ibu Ernawati. Aisyah Fahimah Qori'ah, putri dari Bapak Muhammad Rofiqul Maksus dan Ibu Nani Andrayani. Jihad Azizah Muawana, putri dari Bapak Muhammad Ismu Torik Musaban dan Ibu Oktaviani. Anissa Rahma, putri dari Bapak Ambrios dan Ibu Juli Nasrida. Maulidia Azhara, putri dari Bapak Febrianto dan Ibu Maisarov Sinaga. Lain Dipianuha, putri dari Bapak Muhammad Ali Mustafa dan Ibu Dewi Masliha. Bentar bu, bentar bu. Harizah Imani Umi Sofia, putri dari Bapak Muhammad
Gisela Kalista Gizi, putri dari Bapak Sugeng Widodo dan Ibu Mas Taulina Ambarita. Nadifa Safina Ramadhani Arifin, putri dari Bapak Muhammad Samsul Arifin dan Ibu Isnawati. Tatkala 9 bulan tiba, sang bunda telah sampai di ujung penantian. Oh, betapa berat. Raisa Dewi Ritonga, putri dari Bapak Muhammad Rahim Ritonga dan Ibu Deva Susanti Tanjung. Menantang aja. Namun semua itu dijalaninya dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Dia pun tak melalaikan sang Maha Rahman. Teman, tidakkah kau renungkan? Muhammad Nabil Arroyan, putra dari Bapak Antoni dan Ibu Melisanti SEI. Fahri Akbar Marino, putra dari Bapak Anton Marino dan Ibu Erlina Fridawati. Evan Yusuf Sani, putra dari Bapak Sunyono dan Ibu Rohaini. Askar Rizky putra Septiadi, putra dari Bapak Septiadi Rizal dan Ibu Nikita Natasi. Heri Jayanto, putra dari Bapak Yanto dan Ibu Najia. Ali Syahbudin Muklis Dongoran, putra dari Bapak Muklis Dongoran dan Ibu Suprihatin.
dan Ibu Heni Lestari. Larasati Setianida Altafia, putri dari Bapak Sulistia dan Ibu Nurul Ifadah. Syakila Humaira Indri, putri dari Bapak Indra Weldi dan Ibu Suryati. Alizafira Aksani, putri dari Bapak Junismin dan Ibu Ria Anggraini. Anaknya dulu Pak, anaknya dulu. Najwa Fadila Ronggang, putri dari Bapak Eko Susanto dan Ibu Herlina. Naura Zafira Sirin, putri dari Bapak Tamsir dan Ibu Indah Fatmasari. Anaknya dulu Pak, anaknya dulu, anaknya dulu, anaknya dulu. Azhar Nafi Badri, putra dari Bapak Badrianto dan Ibu Kasturi. Apa lagi Pak? Tatkala 9 bulan tiba, sang bunda telah sampai di ujung penantian. Oh, betapa berat, betapa sangat perjuangan sang bunda dalam menantang maut, dalam menantang Fadli Pratama, putra dari Bapak Junaidi dan Ibu Juliana. jalannya dengan Anaknya penuh dulu. kesabaran, Anaknya dulu. dengan penuh ketabahan. Dia pun tak melalaikan sang maha rahmat. Teman, tidakkah kau renungkan itu? Semakin lama, semakin sangat dalam berdoa mohon selamat. Alfairus Eza Darien, putra dari Bapak Andri Susanto dan Ibu Sundari Ekayanti. Muhammad Raihan Saputra, putra dari Bapak Asrizal dan